Aku mau coba karena kalau ada sesuatu pasti dia akan. Aman? Oh, salah. Oke, tenang dulu. Oh, malah Dari tadi ya. ini masuk apa? Ya ini tadi yang diomong Tasya. Sosok yang bentuknya mirip monster dan mulut vertikal. Ini yang isi hijau tadi. Iya, yang di batu. Oke. Ini adalah tadi satu sosok yang memang mengisi batu warna hijau. Tadi batu apa? Virus. Hah? Virus. Virus ya, oke. Batu virus yang dimiliki. Sosoknya gimana? Tasya ini sebenarnya hanya memang menakutkan tapi tidak agresif tapi tidak seagresif itu atau gimana? Iya, jadi nggak. Kalau ke kita sih nggak, dia cuma nunjukin aja. Oke. Tapi sifatnya dia tuh sifat agresif. Jadi kalau misalnya mungkin ibaratnya dicoel dikit, dipergunakan yang nggak bener, wah itu langsung dia. Langsung agresif. Langsung Untungnya memang ini masih dalam bentuk batu biasa aja ya, belum Iya, dijadikan cincin ya sebenarnya ya oleh Mas itu sendiri. Dan energinya cukup kuat juga. Tadi pas saya gambar sedikit oleng juga saya. Oke. Seperti ada kayak ngedorong gitu. Ada benturan ya energinya, baik. Ya boneka, Iya. selesai Tadi pagi-pagi. pas mau berangkat ke sini, selesai mandi terus mau keluar, mau ambil motor, tiba-tiba ini aduh apa ini boneka. Jadi kan saya ada kucing-kucing, kalau tiap buka pintu pasti kucing minta makan. Saya selalu juga ada kucing-kucing di sekitarnya. Aduh, ada boneka terus. Saya bawa ke studio kan mungkin bisa dilihat apa ini maksudnya. Oke, baik. Sorry, memang- aku izin ke situ ya. Oh, oke. Oke, sebenarnya Tasya melihat ada satu energi di depan, oke. Mas Sur, ya, jadi ini. Tapi Anda sendiri maksudnya gini, kita kembali ke pengalaman Anda dari sosok boneka yang kemudian Anda temui gitu kan ya. Kala itu di rumah teman tadi Jack ya maksudnya. Jack. Oke, setelah itu bonekanya masih disimpan atau kemudian akhirnya? Akhirnya Pak Jack gemes, dia mutilasi itu, bonekanya dia lepasi semua. Boleh lepasi. dipinjam sebentar, Mas? Oh. Kaniko boleh bantu nggak? Apa nih? Oke, ini Ini kali ya. Jadi ini kayaknya tuh ada energi yang nggak bagus, Kaniko pegang sini. oke, Aku mau coba karena kalau ada sesuatu pasti dia akan. aman. Oh, salah. Oke. Masih juga nggak tahu ya ini dari mana ya. Tahu tiba-tiba aja di nongol di keset itu. Oke. Kadang-kadang yang kayak gini tuh suka kejadian karena orang, ya mereka kan tahu ya kita arahnya tuh mau kemana. Ya. Nah mungkin ngeh gitu bahwa Mas Masur ini akan datang ke tempat yang memang akan ngomongin yang begini-begini. Oke. Dan sosoknya memang kita bahas sosok boneka, tapi entah kenapa dia akhirnya menyerupai boneka ya. Iya. Oke. Kenapa sih? Sosok apa? Maksudnya kenapa ya energi yang ada di sekitar dia artinya ya? Dari Mas Uni sendiri juga gitu kan ya? Ya, Iya, area rumah dan area apa? rumah, Ya iya. mungkin dia tanpa disadari memang sudah melakukan itu ya. Tapi kalau Mas Masurnya sendiri tuh dia nggak kenapa-napa ya, maksudnya energinya baik-baik aja, lurus-lurus aja gitu, nggak ada yang aneh dengan dia. Tapi apakah yang punya boneka yang kayak dari keramik itu emang mengoleksi atau gimana? Katanya dia dikasih bosnya, mantan bosnya, udah dia simpan boneka itu 9 tahun. Jadi udah 9 tahun yang lalu, terus baru sekitar September itu kita main ke rumahnya, terus sekarang udah dimutilasi, badannya semuanya kita buang ke kali yang jauh, kepalanya dia taruh di akuarium sama ikan cana. Cuman saya belum minta fotonya, ada nanti. Oke, jadi kondisinya memang akhirnya sudah di. Iya, akhirnya beneran dia takut. Oke, baik.
Ya mungkin saja memang awalnya hanya boneka keramik, tapi akhirnya kemudian ada isian, kita juga tidak tahu. Tiap hari dipakai anaknya tidur, Iya, candaan gitu. Boneka itu tuh aku sering lihat memang dia memang boneka yang harusnya diisi oleh spirit. Iya. Jadi bukan boneka mainan itu sebenarnya. Dari Jepang. Secara bentuknya, Jepang. Oke. Nah, sedikit mengaitkan dengan boneka, Tasya. Boneka biasa pun kadang-kadang bisa menjadi tempat juga, medium juga buat mereka, keberadaan mereka. Jadi emang nggak boleh banyak boneka. Enggak juga, enggak. Dirawat? Tergantung, iya tergantung gitu. Ketika kita punya boneka tapi kita kerjaannya nyari-nyari sesuatu di luar, ya itu akan jadi rumah buat Hasilnya dia. akan diisi. Tapi kalau boneka untuk anak main, mungkin ada kemungkinan ada yang masuk, tapi kemungkinannya kecil kalau memang nggak ada hubungannya dengan mistis ya. Berarti aman lah ya. Aman lah, dalam pengertian itu mungkin yang jadi. Oke. Oke. Dan ini sebenarnya cukup menarik juga karena memang tren dari spirit doll itu kan beberapa waktu lalu sempat booming juga. Iya. Tapi ada sedikit pertanyaan Tasya dan Ervan menanggapi boneka arwah lah ya waktu itu ya tadi. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika orang sudah tidak mau menyentuh itu ataupun memang kebetulan boneka itu ada terisi? Ya itu kan sama aja, kalau menurut aku ya itu sama aja kita kayak pelihara sesuatu gitu. Senang sama kunti, kita pelihara kunti, ini cuma beda ada medianya aja untuk datang masukin itu. Terus kalau orang yang pelihara spirit doll atau punya spirit doll itu, dia tahu nggak isinya apa. Orang kan taunya itu anak-anak, padahal sebenarnya banyak banget yang isinya tuh kuntilanak gitu, yang seperti itu. Cara ngelepasnya tuh kadang-kadang itu susah, apalagi kalau itu di dalamnya anak-anak, terikat loh sama kita. Itu kalau udah terikat udah susah. Kalau itu kuntilanak biasanya ya memang mesti orang yang mumpuni ya melepas itu gitu, atau cuma dengan perkataan dan niat kita itu juga bisa. Tapi bagaimanapun juga mungkin tadi ada sedikit informasi juga bahwa kalau ketika kita membahas mengenai boneka-boneka yang terisi dengan arwah tertentu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Dan begitu pun juga kalau tadi kita mendengarkan cerita dari medium 1, medium 2, ada satu mengenai kecongkakan, kesombongan yang harus kita hindari, sedangkan juga Mas Sur sebenarnya dari batunya malah kita tangkap juga jangan sembarangan untuk menerima barang-barang pemberian, ya kan ya. Tapi bagaimanapun Mas Sur, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di medium malam ini. Saya akan mempersilahkan Terima kasih. Kembali ke tempat. Terima kasih banyak, Mas Sur. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Selamat malam. Ya. Baiklah, kalau begitu, Alessia, silakan. Ervan, Anda silakan dulu. Masya Allah, bisa coba nggak? Dikocok? Iya. Kalau pengen stop aja. Yang akan dibacakan secara general umum aja ya. General aja ya. Ini ambil 3. Satu. Pertama. Bagus. Ini yang pertama, ini ke kerjaan ya, ini keuangan gitu. Ini aman-aman banget, bahkan bisa buat memberi orang gitu. Jadi nggak kekurangan lah gitu ya ibaratnya. Terus banyak banget kerjaan yang akan datang di tahun ini. Udah bisa ibaratnya tuh bisa milih mau apa enggak gitu. Bukan pepet ke pepet. Terus yang terakhir, karena tadi berhubungan dengan kerjaan yang banyak datang, jangan sampai lupa melancipkan apa yang kita udah punya gitu. Jadi jangan sampai tumpul nih kemampuannya gitu. Harus tetap diasah terus gitu. Jadi secara garis besar tahun 2023 ini, terutama untuk berhubungan dengan pekerjaan, karir dan rezeki, bisa dikatakan Alessia memang akan mempunyai banyak kesempatan, tapi bagaimanapun juga jangan lupa untuk mengasah kemampuan diri agar menjadi lebih baik lagi ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih banyak ke 30 panelis yang sudah bergabung bersama kita. Ervan, terima kasih banyak. Tasya, terima kasih banyak. Alessia, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesediaannya untuk bergabung di medium malam ini. Dan yang pastinya juga untuk para pemirsa di rumah, tidak semua orang bisa menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik.
Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.